Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya ketika kita datang mencari Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu kembali datang ya Bapa, karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, tanpa tuntunan-Mu Yesus. Ini saatnya kami kembali menaikkan syukur kepada Engkau. Dan kami percaya hadirat-Mu akan memberi kami kekuatan. Kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami siap beribadah. Amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Kita mau katakan bersama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita ulangi dari awal dengan segenap hati. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
dengan segenap hati lebih dalam lagi nyanyikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan. Oh, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau, mari naikkan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana ku mau selalu, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau akan hatiku. Kami percaya Yesus, anugerah-Mu cukup bagi kami. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Mari semuanya lebih sungguh lagi kita naikkan syukur, kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Ku mau selalu
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama dari awal nyanyikan, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Yesus, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu,
dicurahkan dalam hidup kami. Berikan kami iman Tuhan untuk bisa melihat banyak orang diberkati lewat hidup kami. Tuhan berikan kami iman ya Tuhan untuk bisa melihat hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan banyak orang ya Tuhan diselamatkan, mengenal Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau angkat setiap beban kuk ya Tuhan. Ya Tuhan, khususnya kuk hutang, anak-anak yang bergumul dengan hutang, piutang ya Tuhan. Aku minta Bapa dalam nama Yesus, pengurapan yang khusus yang mematahkan kuk ini dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa biar Kau berikan kelepasan, kemerdekaan keuangan ya Tuhan. Karena Kau janji tidak ada lagi orang miskin tengah-tengah kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Allah kami, Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan, lihat saudaraku, Allah yang maha kuasa. Biarlah Engkau sendiri Allah yang memelihara hidup kami. Kau pelihara hidup daripada keluarga kami. Kau Allah yang memelihara hidup daripada keluarga gereja-Mu ini ya Tuhan. Kota kami, bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan
kasih Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Biarlah firman yang kami dengarkan, ya Tuhan, akan menumbuhkan iman kami. Oleh karena itu urapi hamba-Mu ya Tuhan. Setiap perkataanku itu berasal dari Tuhan sendiri. Yang akan membangun iman anak-anak-Mu untuk bisa melihat ada kuasa Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan mujizat penghapusan hutang terjadi. Tuhan, semua yang setiap kami akan mengalami ya Tuhan, bebas hutang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami Tuhan hikmat-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di Menara Doa ini. Nah, dalam minggu ini saya ingin bahas tentang keuangan saudara. Biblical economy, ya bagaimana rencana Tuhan atas keuangan saudaraku. Nah, hari ini saya akan bahas yaitu mujizat penghapusan hutang, ya, penghapusan hutang. Nah, sebelum saya bahas mujizat penghapusan hutang ini saudaraku ya, kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena di dalam Ulangan pasal 15 saudara, ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sini saudaraku, ini adalah satu janji Tuhan. Saudaraku, inilah hati Tuhan, ya kan, supaya setiap daripada umat Tuhan, mereka semua bebas hutang dan tidak lagi ada orang miskin. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yuk kita akan baca Alkitab kita, Ulangan 15 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Ayat 4, baca yang keras. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Katakan amin. Nah saudaraku yang Yesus, kita harus ngerti saudara tentang prinsip dasar ya kan dari hidup kekristenan. Soal uang nih, soal uang ya. Bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan uang. Orang Kristen harus tahu bahwa hidup kita bukan semata-mata hanya untuk mengumpulkan uang, ya. Uang itu hanya alat. Saudara, alat Tuhan ya untuk menguji prioritas kita, iman kita, karakter kita. Jadi uang itu saudara, lewat uang Tuhan bisa tahu hati kita. Ya, prioritas kita. Makanya ada perintah bawalah persembahan persepuluhan. Ya kan, buah sulung. Itu bicara tentang prioritas sebenarnya. Yang kedua, ya kan, kenapa kita harus bawa persembahan persepuluhan? Itu intinya karena kita mau berkata bahwa sumber saya itu berasal dari Tuhan. Bukan penghasilan saya, bukan kepintaran saya. Yang ketiga, saudaraku, waktu saudara membawa persembahan persepuluhan, ini juga untuk menguji karakter kita. Apa ada rasa syukur pada Tuhan? Nah, katakan amin. Yang kedua prinsipnya adalah apa? Uang itu digunakan, dipakai, bukan untuk disembah. Ya. Kalau uang memimpin kita, uang jadi tuan. Kalau kita yang mimpin uang, yang mengelola uang, maka uang jadi alat. Nah, yang ketiga yang saya harus tahu adalah, ya kan, mengelola uang itu adalah apa? Disiplin rohani. Karena gini saudaraku, kalau kita bisa mengelola uang dengan baik, ya, saya yakin saudaraku, Tuhan akan percayakan kita harta yang sesungguhnya, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Katakan amin saudara. Karena kalau orang bisa mengelola uang dengan baik, ya nanti saya akan bahas dalam minggu ini saudaraku ya, ya kan? Maka
hidupnya akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Masalah uang bukan masalah penghasilan saya kurang. Masalah uang adalah masalah hati. Bagaimana kita menata hati kita, mengelola uang itu. Nah, hari ini saya mau bahas tentang hutang. Beberapa orang jatuh dalam hutang, saudaraku, ya kan? Hutang itu bukan sekedar masalah angka ya. Tapi hutang itu saudaraku, ya kan? Itu menciptakan apa? Tekanan pikiran, ya, tekanan dalam pikiran kita, ketakutan, rasa malu, hilangnya damai sejahtera, dan bahkan bisa menghancurkan apa? Masa depan keluarga. Saudara pernah punya utang gak? Dan mengalami seperti ini? Atau saudara sedang mengalami itu? Saudara tahu Tuhan tidak pernah berniat anak-anaknya hidup dalam perbudakan hutang. Makanya ada perintah di Ulangan pasal 15. Ya kan? Ya, untuk saudaramu bebaskan hutang di tahun ke-7. Saudaraku. Nah, saudara percaya gak Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita? Saudara, Dia adalah Jehovah Jireh. Makanya soal keuangan ya, kita bisa kelola keuangan saudara. Itu kita tuh harus bisa memilih iman. Ya, kesempatan khotbah minggu kemarin saya di JIS. Saya tuh dapetin tentang iman Simon Petrus dan imannya Yohanes. Imannya Simon Petrus, dia berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahkan aku kalau memang perlu harus mati, aku akan mati untuk Engkau. Imannya Yohanes, dia berkata gini saudara, Tuhan mengasihi aku. Lalu dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Tuhan. Saudara tahu, kalau kita punya iman seperti iman Petrus sebelum hari Pentakosta, perhatikan saudara di sini, imannya berpusat kepada siapa? Bukan kepada Tuhan, kepada diri sendiri. Aku mengasihi Tuhan. Betul gak? Iman yang berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Itu hukum Taurat perjanjian lama. Ketika orang Farisi ahli Taurat berkata, apa sih hukum yang utama? Ya Yesus jawabnya sesuai dengan pikiran mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap ini, segenap ini. Itu yang dia pegang. Makanya kenapa kok orang Farisi dia menganiaya orang Kristen. Karena dia berpegang, kau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada sekte yang lain. Saudaraku, berbeda saudaraku dengan Yohanes, perjanjian baru, hukum kasih karunia. Perhatikan saudara di sini. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 13, setelah Yudas keluar, Yesus sampaikan tentang perintah yang baru. Hendaklah kamu saling sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Jadi kita bisa mengasihi karena kita punya kesadaran, punya pengertian dan pengalaman bahwa aku dikasihi Tuhan. Bukan kosong, saudara. Nah, perhatikan di sini. Saya masuk ke dalam masalah keuangan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, kalau kita selalu berkata, aku nih murid yang dikasihi Tuhan. Dengar baik saudaraku. Fokus iman kita bukan diri kita. Tetapi siapa? Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku, Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan aku. Itu konsep gitu kan. Tapi kalau aku mengasihi Tuhan, aku akan setia. Aku akan habis-habisan. Aku akan kerja keras. Datang cobaan, datang badai, menyangkal Yesus. Sumpah, ngutuk, aku udah kenal dia. 3 kali sumpah. Saudara, tetapi ketika semua lari tinggalkan. Ya kan saudaraku, iman Yohanes kita lihat dari perjamuan makan yang terakhir. Yang lain saudara, karena mengasihi Tuhan, masih hukum Taurat. Aku mengasihi Allah. Berjarak, betul gak? Aku kerja ini loh. Ini loh Ruben saya, ini loh prestasi saya. Ayo akui aku. Tetapi saudara lihat Yohanes, dia bisa sandarkan palanya di dada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku. Dia tuh gak ada rintangan lagi, enteng aja.
Saudara ngerasa nggak? Pasti saudara punya ada orang-orang yang berhubungannya dengan seperti Petrus. Itu pasti nggak bisa deket. Tapi ada orang-orang teman saudara atau bawaan saudara yang seperti Yohanes. Kok gampang deket? Dia nyelonong aja. Ngomong cerita bebas aja. Karena dia berpikir, dia dikasihi. Saudara bisa ngerti di sini? Poinnya di sini. Masalah keuangan, masalah menggunakan uang, menggunakan waktu. Bukan soal, itu perpuluhan, harus begini korban ini. Tidak perlu. Nah ini bicara tentang hati. Imannya iman yang mana yang kita mau pakai. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Seorang ibu, saudaraku, dia gak akan hitung-hitungan sama anaknya. Sama cucunya. Kan? Betul gak saudaraku? Kan dia ngerasa bahwa aku kelimpahan kasih. Nah hari ini saya ingin berkata bahwa Tuhan mau. Saudara, saya mau kasih tahu, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau saudara mengalami bebas hutang. Mengalami bebas hutang. Kenapa Tuhan mau? Ya kan? Sekarang kita lihat dulu timbul apa penyebab timbulnya utang. Ya, yang pertama adalah kenapa, saudara? Apa penyebabnya timbul utang? Saya galinya berdasar Alkitab aja, saudara ya. Pertama, keadaan hidup yang berat. Seperti janda dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saudara tahu bahwa ada seorang janda nabi. Seorang nabi, saudaraku ya kan. Dia kehilangan suaminya. Ya, suaminya itu adalah satu-satunya sumber nafkah dia. Jadi suaminya meninggal, nafkahnya ndak ada. Dia punya kebutuhan mendesak. Selama suaminya hidup pun saudaraku, itu udah gak cukup. Jadi utang itu bisa timbul karena terjadinya apa? Karena saudara apa? Bisa aja yang yang pencari tulang punggungnya itu hilang. Harus jalanin. Beberapa utang bisa terjadi karena musibah. Ya. Saudara punya tagihan sebagai pengusaha, punya tagihan nih. Orang belum bayar. Tetapi saudara kan dagang ini kan juga ngambil barang lagi. Yang ini nggak bayar lari, yang ini harus bayar. Akhirnya duitnya nggak ada. Kejebak di situ. Musibah atau kehilangan, krisis atau tekanan ekonomi. Jadi yang pertama adalah utang itu bisa timbul karena keadaan hidup yang berat. Yang kedua adalah kurangnya pengelolaan atau hikmat. Amsal 21 ayat 20 katakan apa? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal apa? Memboroskan. Kalau kita punya bijak saudara, pasti kita punya. Ya kan, bisa ngalami. Tanpa hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, ya penghasilan sebesar apapun akan apa? Habis. Ya, yang ketiga adalah apa? Ketergantungan pada sumber selain Tuhan. Ketika hidup tidak didasarkan pada iman dan prinsip. Perhatikan saudara, hidup itu bukan pakai perasaan. Kadang-kadang juga saya mau katakan, kita ini saudara utang itu karena apa? Kita sering lakukan membeli barang secara apa? Spontan. Karena berdasarkan perasaan. Aku suka nih. Belum tentu kita butuh. Toh kalau beli pun belum tentu dipakai. Ngerti gak saudaraku? Itu yang membuat saudaraku kita orang terjebak dengan utang. Ya, hidup tidak boleh, harus ada iman dan prinsip. Prinsipnya apa? Butuh nggak? Perlu nggak? Saudaraku, ya. Karena kalau nggak pakai iman dan prinsip, kita akan cenderung pertama apa? Hidup kita mengandalkan apa? Pinjaman. Gak ada uang, gampang gesrek aja kartu kredit atau langsung klik pinjol. Sekarang, ini hal-hal yang seperti ini nggak ada prinsip, kan iman nggak ada prinsip. Mikir nggak ke depannya? Ini kan semua harus bayar. Ada nggak, saudaraku, uangnya untuk bayar? Nah, yang kedua adalah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia sudah kesini ke situ, aku belum loh. Dia sudah punya ini, punya itu, aku belum punya loh. Yang ketiga apa? Memaksakan gaya hidup. Ketika utang hadir, perhatikan, ketika kita punya utang, utang itu bukan hanya menekan keuangan, tapi menekan apa? Pikiran.
Betul gak saudara? Menekan apa lagi? Menekan keluarga ribut terus. Karena orang tertekan tuh hati terluka itu. Komunikasi udah gak ada di keluarga. Ngomong juga salah terus dah. Maunya ngegas saja segala macam. Sudah gak ada lagi firman yang kata berkatalah ramah seorang kan yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mampu. Udah hilang itu. Kalau udah hidupnya udah penuh utang. Karena dari luar ditekan terus. Akhirnya apa saudara? Yang ketiga adalah apa? Menekan panggil. Blur, gak kelihatan lagi panggilan Tuhan. Sudah berat bebannya. Bagaimana lagi mau nanggung beban daripada yang Tuhan mau kasih kepada kita. Jadi utang itu membuat hidup tidak bebas melakukan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang yang itu penyebab. Yang kedua, kita belajar gini saudara. Mengapa Tuhan ingin saudara dan saya bebas utang? Ya, mengapa Tuhan mau? Pertama, saudara, yang tadi kita udah baca, rencana Tuhan bukan perbudakan. Bukan kita diperbudak. Kalau zaman dulu kan perbudakannya kan jadi budak, kerja sama orang. Sekarang nih saudara, perbudakan dalam bentuk apa? Utang. Tuhan mau saudara dan saya hidupnya dalam apa? Kemerdekaan. Katakan amin. Ya, di Ulangan 15 ayat 1-4 yang tadi kita sudah bahas. Yang sudah kita baca dasar firmannya Ulangan 15 ayat 1-4. Jadi Tuhan tuh menetapkan saudara tahun penghapusan utang. Artinya ada tahun penghapusan utang. Yang artinya Tuhan membenci perbudakan keuangan. Katakan amin. Saya berdoa setelah saudara dengar khotbah ini jadi tahun pembebasan hutang buat saudara. Yang mau katakan amin. Percaya itu saudaraku. Percaya ini. Saudaraku. Karena ini Tuhan, ini kehendak Tuhan. Doa, ya kan, yang efektif, doa yang penuh kuasa adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan adalah saudara bebas hutang. Karena Tuhan tahu kalau waktu kita hidup dalam perbudakan, dalam hutang, kita hidup dalam perbudakan, bukan dalam kemerdekaan. Yang kedua adalah apa? Orang percaya dipanggil untuk menjadi apa? Pemberi. Bukan yang berutang. Ulangan 28 ayat 12 katakan apa? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Yakni apa? Langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi apa? Pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan mau kita semua hidupnya apa? Merdeka, berdaulat, bukan terikat. Katakan amin. Itu dia. Jadi kalau mau keluar makan, kalau mau kemana, kalau kita punya utang, itu seperti sekota tuh kayak ngatain kita tuh, untukin kita gitu. Padahal orang tuh biasa-biasa aja, baik-baik aja. Cuman kok kayak atmosfer di pikiran kita tuh, semua orang melototin kita dari atas sampai bawah, lalu ngatain kita. Saudaraku, ini yang Tuhan gak mau. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau bebaskan. Yang ketiga adalah, ya kan saudaraku, kenapa Tuhan mau saudara dan saya bebas hutang? Karena hutang menghalangi perjanjian berkat. Nehemia 5 ayat 10-13. Saudaraku. Nehemia, saudaraku waktu dia datang saudaraku ke Israel. Ya kan? Untuk membangun saudara tembok. Dia dapati supaya banyak orang-orang Israel tuh hidupnya utang. Kekurangan dia utang-utang. Jadi utang kan berbunga itu. Akhirnya Yeremia tuh marah. Saudaraku, dia bilang sama orang-orang yang punya utang, kau harus bebaskan segala macam. Itu terjadi penghapusan utang. Tuhan tidak. Jadi saya melihatnya begini saudara. Tuhan tuh tidak hanya ingin saudara tuh bebas hutang. Ya, dia kan. Kenapa? Bukan cuma dia bisa sanggup membebaskan, menolong kita untuk bisa melunasi semua utang. Tapi sebenarnya saudara ada tujuan yang lain. Tuhan ingin memulihkan martabat hidup saudara. Katakan amin. Ya. Tuhan ingin saudara dan saya kita bisa berdiri tegak. Tidak malu, tidak takut akan nungguin jatuh tempo. Ya.
Tidak dikejar telepon penagih utang. Tidak tersembunyi, jangan kasih tahu ya, papa nggak ada. Kasih tahu mama nggak ada. Dulu belum ada handphone kan gitu kan ceritanya kan. Yang rumah-rumah yang ada handphone tuh, lalu anaknya angkat. Apa? Bilang papa nggak ada, mama nggak ada. Katanya papa nggak ada. Zaman belum ada handphone ya lah. Kita titip anak kita suruh anak kita jadi pembohong. Saudaraku, ya kan? Itu karena kalau utang tuh udah dah. Semuanya jadi ngeri itu saudaraku, ya kan? Tuhan tidak ingin kita terikat dengan rasa apa? Bersalah. Selalu ada rasa bersalah. Tuhan ingin saudara saya hidup dengan damai. Nah pertanyaannya begini saudara. Pertanyaannya begini. Bagaimana punya iman untuk bisa menerima mujizat penghapusan utang? Karena kan mujizat kan dari iman. Katakan amin saudara. Ya kan bukan langsung brek gitu. Oh ya nanti Tuhan kirimlah orang lah untuk lunasin utang aku. Bisa Tuhan lakukan seperti itu. Tetapi biasanya Tuhan tuh caranya tuh proses, ada pola. Yang namanya mujizat pasti ada pola. Polanya apa saudara? Biasanya ada perintah Tuhan. Ketika saudara, ya, dalam perintah ada janji. Tetapi ada resiko. Saudara lakukan. Selalu itu saudara. Nah kita baca ya 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 1 sampai 7. Ini polanya. Saudara sini. Ya, kita akan baca sama-sama yuk ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3 ya baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Yang pertama apa saudara? Saudara harus jujur. Pertama apa? Jujur, akui saya punya utang. Akui sama Tuhan, saudaraku, aku punya utang. Ini kan diakui sama hamba Tuhan. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara yang kasih Kristus, saya ringkas dengan 4 hal. Dari kisah janda seorang nabi yang punya utang, dia nggak bisa bayar dan dia akan pada saat dikasih kesempatan jatuh tempo, 2 anaknya akan diambil jadi budak. Lalu apa yang dia buat oleh si janda ini? Kita jadi contoh buat hidup kita. Saudara lakukan ini. Saya yakin saudara tahun ini adalah tahun pembebasan hutang buat saudara. Yang percaya katakan amin. Yang penting memang saudara niat mau lunasin hutang. Ada banyak orang bukan dia nggak mampu untuk bayar hutang. Dia nggak mau. Dia mau tetap hidupnya sampai tutup mata dia hutang. Jangan saudaraku. Ada orang punya uang, daripada dia bayar utang, dia beli mobil baru. Dia pergi jalan-jalan. Saudara, kalau saudara mau melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kita. Saudaraku, kalau bisa kita gak ada sangkutan sama siapapun. Hidup kita, katakan amin. Iya kan? Ini yang saya minta. Karena banyak orang, kita udah sering kali dengar ya kata-kata ini saudaraku. Iya kan? Sebagai orang Kristen, saudaraku, ya kan, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Kalau bisa 3. Bagaimana mengelola uang,
bagaimana mengelola waktu, bagaimana mengelola tubuh. Kalau 3 hal ini saudara benar kelola uang dengan benar, waktu dengan benar, tubuh dengan benar, saya yakin ya kan, kedepannya saudara akan hidupnya bisa jadi berkat. Katakan amin saudara. Nah, hari ini gimana caranya? Ya kan, kita mau punya iman. Bagaimana memiliki iman untuk menerima mukjizat pembebasan hutang? Yang pertama, bawalah masalahmu kepada Tuhan dengan jujur. Doa, omong sama Tuhan. Seperti janda seorang nabi. Ya kan, dia berkata bahwa ya kan, hambamu ini takut akan Tuhan. Suaminya bilang, tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budaknya. Jadi bawa masalah saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan aku utang nih. Aku takut nih Tuhan. Jangan menyangkali masalah. Oh enggak, itu bukan utang. Aku enggak ada utang. Lah utang. Saudaraku, jangan pura-pura kaya. Jangan pura-pura hebat. Jangan pura-pura. Kalau memang keadaan sudah kita hidupnya otentik. Jangan munafik. Otentik semua, asli. Katakan amin. Enggak usah tunjuk-tunjukin ke orang. Ini awal pemulihan. Tuhan mau lihat hati kita. Jujur. Kita tidak ada, Tuhan tidak tuntut kita sempurna. Tuhan hanya tuntut kita jujur sama dia, jujur sama diri kita, jujur sama orang-orang sekitarnya. Aku itu saudaraku. Katakan amin. Datang minta pertolongan Tuhan. Ketika saudara datang sendiri, aku yang Tuhan. Muncul gak nih iman? Oh belum Pak. Oke, saudara datang kepada Elisa saudara. Cari Nabi Elisa. Yang ketika saudara bicara, saudara akan dibawa sama dia. Ya kan? Dibawa naik imannya untuk ketemu dengan Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin ada satu terobosan atau mujizat untuk keuangan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu yang pertama, bawa masalah. Bilang saya ada masalah Pak. Tapi saya percaya, ya kan? Ya kan? Tuhan sanggup tolong saya. Yang kedua adalah, ya kan saudara apa? Mulai dari apa yang ada di tangan kita. Jangan mikir apa yang gak ada. Mulai daripada walaupun itu kecil, walaupun itu sepele. Jadi hambamu ini, Elisa kan tanya, kamu punya apa? Oh aku gak punya apa-apa. Enggak, kamu punya apa? Yang ada aja apa? Aku cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Oke, minyak itu bisa dipakai untuk jadi mujizat. Walaupun sedikit, walaupun sepele. Tuhan akan pakai itu. Jadi mujizat. Saudara, serahkan itu ke Tuhan. Serahkan itu. Itu jadi titik awal dari terjadinya Nggak perlu tunggu banyak dulu. Tunggu besar dulu. Ya kan, mulai dari apa? Disiplin yang kecil maksudnya. Disiplin yang kecil. Coba saudara mulai. Saudara lihat pencatatan. Utangnya sama siapa aja. Kenapa bisa berhutang? Mulai saudara pengeluaran harian, bulanan saudara. Lihat saudara punya penghasilan, pencatatan dicatat. Uang ini selama ini larinya kemana? Tahu dah. Kadang-kadang kita nggak tahu larinya uang kemana. Kemana ya larinya uang? Kita bingung. Kenapa? Karena kita nggak catat. Katakan amin. Ya kan? Memang uang tuh nggak pernah ngomong kalau dia pergi. Apalagi hidup kita pakai perasaan itu saudara. Makanya perlu ada anggaran. Ngerti ya saudara? Anggaran apa? Kita yang nentukan dia pergi kemana. Jangan dia pergi sendiri. Uang, saudara ngerti? Banyak orang, ya saudara, kewalahan hidupnya. Karena saudara dia gak bisa kendalikan uang mau pergi kemana. Kita harus pastikan, minggu ini kau pergi kemana uang. Ya kan? Hari ini kemana kau? Bulan ini, bulan. Dan perginya juga harus ada tujuan, harus ada hasil. Bukan ngelencer. Saya sangat ngerti, katakan amin. Itu hal-hal yang seperti ini harus kita inikan. Ya.
Jadi harus ada disiplin. Kelola dengan baik sekalipun masih sedikit, kelola ini. Taat. Katakan amin. Taati. Ya. Apa yang kamu punya? Ya apa, cuman bisa bikin kue. Ya udah, bikin kue, bikinlah pempek. Jualan. Lah, utang saya berapa, hasil jualan berapa. Jangan kau anggap remeh. Itu minyak. Katakan amin. Oh Pak, saya cuma bisa cukur Pak, cukur rambut ini. Gak apa-apa, pakai itu. Mulai dari yang sedikit. Saya sudah sering cerita ya tentang Ibu Hana. Punya anak berapa? 4 deh. Bu Hana 4 masih kecil-kecil. Tahun 98 datang dari Semarang ke Palembang. Sebagai istri, sebagai wanita yang masih muda dengan 4 orang anak masih kecil ditinggal oleh suaminya meninggal. Tapi pada waktu dia ada di Semarang, dia dapat firman Yesaya pasal 40. Tuhan akan menyertai dia. Ketika ada janji Tuhan menyertai, pasti Tuhan berikan dia hikmat, pengertian. Lalu sampai di Palembang, Tuhan bilang kamu bisa apa? Punya apa? Saya cuma bisa bikin kue. Dia mulai kerjakan bikin kue saudaraku. Dan dia jual di pasar di Palembang, ada nama Pasar Kentut. Saya pernah nanya, kenapa kok Pasar Kentut? Seperti kentut Pak pasarnya Pak. Keluar langsung tutup. Buka langsung tutup. Waktunya sedikit. Maksudnya waktu buka pasar itu pendek sekali waktunya. Saudara tahu, Bu Hana ini bisa kuliahin 4 orang anaknya. Besarkan anaknya. Saudaraku, gak usah nunggu kaya dulu. Punya tabungan dulu sekian miliar. Baru tenang, tidak usah. Tuhan pakai dari minyak yang kecil ini. Kamu bisanya apa? Masih tenaga? Ya sudah, oh cuman bisa punya tenaga apa? Ya udah jadi kuli angkut. Wah terhina dong Pak saya. Nah itu kesombongan yang bikin kita terus turun ke bawah. Rendah hati, Tuhan akan naik ke atas. Gak bisa apa, gak bisa apa-apa. Ya udah, jadi bibi cuci aja. Wih bapak tuh terlalu dan nasihatinya. Lah, Ruth dia gak bisa apa-apa, dia gak punya apa-apa. Dia juga bukan orang Yahudi. Jadi apa saudara? Pemulung dia. Kalau zaman sekarang bibi cuci mungkin. Tapi dampaknya apa? Karena dia percaya sama Allah Israel. Allah yang murah hati. Loh dia kerja jadi pemulung, jadi bibi cuci. Tujuannya untuk dia, bukan dia kok. Dia mau kasih nafkah kasih makan buat mama mertua. Yang sebatang karang udah tua. Niatan kita, hati kita. Untuk apa hidup ini? Saya sangat katakan amin. Kan kita selalu udah belajar. Prinsip hidup kita bukan untuk aku tapi melalui aku. Betul saudara, katakan amin. Bukan tentang untuk aku supaya aku bisa besar. Bukan, melalui aku banyak orang dibesarkan. Gak mungkin dia bisa apa-apa. Saudara pernah gak nonton film? Satu video. Saudara, seorang laki-laki Down syndrome. Yang nikah istrinya Down syndrome. Bisa sekolahin anaknya sampai S3 doktor. Kerjanya apa? Kerjanya simple, sederhana banget. Bukan white collar, tapi blue. Kerja kasar. Suami istri. Tuhan coba tanya apa yang ada padamu. Saudara pasti kalau kita udah dikelilit utang, udah dikejar. Kita bilang aku gak punya apa-apa lagi. Kita maunya spontan seketika. Kita emang sukanya spontan kan. Karena memang keluar duitnya spontan terus, gak ada rencana. Dan kalau utangnya udah spontan dapatlah, lunas langsung. Yang ketiga apa saudara? Taati perintah Tuhan dan bertindaklah dalam iman. Ya. Jadi Elisa bilang sama si janda ini, pergi. Minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu apa? Sedikit.
Iman tuh bukan nunggu, kage, katanya orang Palembang bilang kage. Banyak gawe, aku udah ada gawe aku nih. Gawe apa kau ini? Gawe yang gak ada kata hasil itu kan. Iman bukan menung, tapi bertindak walaupun belum melihat hasil. Jadi saya jabarkan dalam bentuk gini. Perlu tindakan yang pertama buat anggaran. Buat anggaran tujuan gini, kita mau ngomong sama duit, ya kan? Kamu nih perginya harus ke sini aja. Yang kamu ke sini, yang kamu lagi ke situ. Mungkin yang 100-an ribu yang nomor serinya berapa, suruh pergi ke situ. Kau nih pergi ke pasar Kentut ya, untuk beli apa? Telur. Apa-apa. Yang ini pergilah kemana? Ya kan ke PLN, untuk bayar PLN maksud saya. Yang ini pergi ke sekolah Bethesda untuk bayar anak sekolah. Jelas suruh dia pergi gitu saudara. Jangan, ya kan kita tidak suruh dia pergi dewek dak. Maka kita kelabakan, makanya itu karena tidak bawa anggaran. Anggaran tuh yang kita yang nyuruh dia pergi. Kalau kita udah buat anggaran, duit gak berani dia pergi dewek sendiri tanpa persetujuan kita. Yang kedua adalah stop gaya hidup yang membandingkan. Kalau kita nggak pernah membandingkan, kita mau pakai apapun kalau kita sudah punya, kita nggak khawatir apa kata orang. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau kita lagi nggak punya, selalu ngeliatin orang, lalu kita ngiri. Hentikan kebiasaan membeli tanpa pertimbangan. Nah ini saya udah bahas tadi ulang-ulang. Pembelian namanya impulsif atau spontan gitu loh. Makanya saudara kalau ke pasar ya ibu-ibu ya, ini nasihat saya sih, harus bawa catatan mau beli apa. Gitu loh, paling melesetnya ya dah, 10% dari total yang kita mau beli. Kalau enggak, kita mengalir enggak usah lah catat-catat lah. Kita jingo apa yang nanti semua jenis ikan kita beli. Semua jenis mentang-mentang dapat loka macan. Ya dah. Akhirnya itu terbuang, tidak termasak. Nah ini kebiasaan ini yang jelek. Yang bikin kita terjerat utang. Coba belajar. Ini kan maksudnya kan tindakan iman harus ada. Katakan amin. Ya. Terus miliki keberanian berkata tidak. Kepada perasaan hati yang kayaknya. Makanya jangan sering diliatin terus. Kadang-kadang kita lihatin itu toko online apa segala macam itu. Dilihatin terus orang pakai gitu kan. Kan itu Mami Hawa kan begitu kan. Dia liatin. Lalu tertarik hatinya lalu dia makan. Sudahlah, ya kan katakan amin. Bilang butuh apa tidak. Bukan berarti gak boleh ya kita beli gitu. Ya apa yang kita ingin ya boleh. Tapi kalau ini sampai jebol harus utang pinjam. Tenang. Tinggal gesrek baik. Tinggal mencet. Pin. Aplikasi itu. Pinjol. Gitu. Jangan. Sudah jangan. Yang keempat percayalah. Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan lebih dari sekedar apa? Cukup. Coba lihat sini. Bukan cuma untuk utang. Bayar utang. Tuhan bilang. Ya kan? Untuk masa depan si janda itu Tuhan siapin. Kalau Tuhan tuh selesaikan masalah kita. Enggak cuma satu masalah itu selesai. Biasanya tuh dia penyelesaian tuh utuh dan sempurna. Yang percaya katakan amin. Ikutin polanya saja. Ya, pergilah jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu. Kan kebayar hutangnya sudah lunas kan. Dan hiduplah dari apa? Lebihnya. Engkau serta anak-anaknya. Dari lebihnya itu dia jualan minyak. Akhirnya apa saudara? Jadi raja minyak bisa. Katakan amin. Karena benihnya dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh bukan cuma mau lunasin utang kita. Tapi Tuhan juga bisa memberikan masa depan yang baru buat kita. Katakan amin. Kesimpulannya gini sudah saya mau kasih tahu. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan, stres, atau dikejar-kejar utang. Tuhan mau kita bebas, berdaulat dalam keuangan. Supaya kita bisa melakukan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin. Yang Tuhan lakukan pada janda seorang nabi itu. Tuhan juga mau lakukan atas hidup kita. Saudara percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri kita akan berdoa. Allahku kan mencukupi
Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Raja segala perkara, segala perkara kurangku dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nasihat. Angkat cawan di tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.